Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Kumbarajaya dengan NIM 19112728 akan mempresentasikan pengertian hukum bisnis. Maksudnya bisnis di bidang hukum. Baik, langsung saja. Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur atau mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan kegiatan usaha lainnya. Nah, hukum bisnis peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban ekonomi Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini bisa dikenakan sanksi berat loh. Nah, aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara dan pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi jasa pertukaran barang dengan uang. Nah, lalu hukum bisnis juga merupakan seperangkat peraturan hukum yang diadakan untuk mengatur dan memecah masalah. Nah, terjadi terutama selama aktivitas manusia ke manusia daerah perdagangan. Maksudnya manusia dengan manusia dalam konteks perdagangan gitu. Nah, lanjut. Sumber hukum bisnis. Nah, sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Yang satu, asas kontrak adalah apa yang dilakukan oleh pihak agar masing-masing pihak memenuhi kontrak, tergantung kontraknya. Lalu yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Nah, yang menurutnya para penyelenggara dapat membuat dan memutuskan sendiri isi dari kontrak tersebut. Jadi misalnya kontraknya mau berapa tahun atau peraturan dalam kontraknya itu apa, itu menyesuaikan dengan manusia dengan manusia, maksudnya pihak A dan pihak B. Lalu menurut perundang-undangan sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur baik hubungan kebendaan maupun hubungan antara perseorangan dengan badan hukum. KUHP Perdata mengatur tentang jual beli, persewaan, pinjam meminjam, termasuk kredit. Lalu yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum yang mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis seperti penipuan. Nah, lalu yang ketiga, hal ini juga yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum perdata, seperti bentuk perusahaan, termasuk CV dan perseorangan. Maksudnya termasuk kelompok dan perseorangan. Lalu yang keempat, ketentuan lain hukum perdata, pidana dan non pidana seperti undang-undang perusahaan yang diatur oleh undang-undang perusahaan atau undang-undang yang terkait dengan penanaman modal yaitu undang-undang penanaman modal. Selanjutnya, tujuan dari hukum bisnis. Undang-undang bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis terhadap berbagai resiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Seperti yang pertama, memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat. Lalu yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha, terutama jenis usaha kecil, maksudnya UMKM. Nah, lalu yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor. Maksudnya melindungi para pebisnis dari tipu menipu dan lain-lain. Lalu ruang lingkup bisnis itu ada banyak. Nah, yang pertama, kontrak dagang, aspek hukum badan usaha, hubungan kerja, hak kekayaan intelektual industri, larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, perlindungan konsumen, pajak, pertanggungan, penyelesaian sengketa niaga, kebangkrutan, undang-undang lalu lintas, hukum perbankan dan sekuritas, hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional.
Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.